sahabat dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya itu lagi bener-bener lagi bahagia banget dan beruntung banget karena saya telah bertemu dengan seorang motivator yang bener-bener saya kagumi loh sahabat. Kenapa? Beliau ini adalah seorang pengusaha. Selain seorang pengusaha, beliau juga mempunyai bisnis yang sangat luar biasa. Nah, sebelum saya perkenalkan tamu saya ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Mustika Ramadhani. Baik, halo Bapak, apa halo. kabar? Kabarnya luar biasa. Oke, baik, bolehkah Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oke, sudah pasti ya, yang namanya saya undangan ya, saya tamu, kan nggak mungkin saya nggak memperkenalkan diri ya. Oke, sahabat dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Torino Junaidi, saya biasa dipanggil Tori. Dan malam ini sebuah momen yang luar biasa juga bagi saya bisa ketemu dengan wanita yang sangat cantik dan juga sangat energik. Dan berita baiknya, beliau akan mengkulik-kulik saya gitu ya. Jadi saya akan siap-siap untuk menjawab kulikan-kulikan dari Ibu Mustika Ramadhani. Oke, baiklah, itu tadi perkenalan diri dari tamu saya ini ya. Oke, nah kali ini saya benar-benar akan mengkulik nih dari motivator saya. Jadi Bapak, bisakah Bapak ceritakan kepada kami ya tentang bagaimana cara meyakinkan kita kepada orang-orang yang kita temui itu tentang bisnis kita, Pak? Bisnis yang kita punya ya, Pak ya. Oke, baik. Bagaimana cara meyakinkan orang? Cara meyakinkan orang berarti adalah seni mempengaruhi orang lain, seperti itu ya. Nah, ini tips yang akan saya berikan bukan hanya saja bisa dilakukan di bidang bisnis, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa diterapkan. Apa yang pertama sekali orang lihat kalau misalnya kita ketemu orang? Yang pastinya adalah wajah kita ya. Itu pasti wajahnya yang pertama saya perhatikan. Baru yang berikutnya, bagaimana setelah wajah kita perhatikan, kita memberikan kesan, first impression. Biasanya orang itu biasa memberikan first impressionnya itu dengan senyuman. Nah, senyum sendiri itu banyak memiliki makna, memiliki arti. Kita bisa melihat senyum orang itu dari misalnya nih, senyum sinis, senyum memelas gitu ya, atau senyum menggoda barangkali seperti itu ya. Jadi senyum itu memiliki banyak arti. Jadi senyum seperti apa yang harus kita berikan pada first impression ya? Yang pertama sekali itu adalah senyum tulus. Itu jawabannya, senyum tulus. Jadi bagaimana kita bisa memberikan kesan tulus dari dalam diri kita kepada orang lain, kepada lawan bicara kita, kepada orang yang kita temui. Dan yang namanya senyum tulus ini nggak bisa dibuat-buat segitu saja. Karena sebuah senyum itu bisa berasal dari dalam diri, dari dalam hati. Jadi hati kita juga yang pertama harus tulus. Jadi untuk bisa mendapatkan ketulusan itu bagaimana caranya? Kan gitu. Ya dari hati kita yang pertama kita tanamkan bahwa kita tulus, bahwa kita ingin membantu orang lain gitu misalnya. Bahwa kita ingin memberikan solusi kepada orang lain. Saya ambil contoh, ini ada produk ya. Misalnya kita memasarkan produk seperti ini. Jangan dong waktu kita pertama kali ketemu orang yang terbersit di benak kita, gimana saya ini bisa menguntungi Ibu Mustika Ramadhani gitu ya. Bagaimana Ibu Mustika Ramadhani ini harus beli dan saya dapat untung. Jadi orientasi kita rubah, jangan seperti itu. Tetapi orientasinya adalah bagaimana dengan produk ini saya bisa membantu orang lain. Saya bisa membantu kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Tika, misalnya seperti itu ya. Harus kita tanamkan dan kita yakinkan baik dalam diri kita maupun dalam diri teman atau rekan yang kita temui tadi, bahwa apa yang Bapak atau Ibu butuhkan itu solusinya ada di saya. Itu dia. Apa yang Anda butuhkan itu solusinya di saya. Jadi yang kita tawarkan kepada orang lain adalah solusi, bukan keinginan untuk menguntungi. Jadi kalau misalnya ini calon konsumen nih misalnya, atau calon rekan bisnis udah tahu bahwa kita itu memang benar-benar apa yang dia butuhkan itu ada di kita, sudah pasti orang akan yakin. Dimulai dari senyumnya, dari ketulusan kita, plus pelajari sedikit cara berbicara. Itu dia kuncinya. Demikian Ibu Mustika. Baik, itulah tadi jawaban yang disampaikan oleh motivator kita malam ini. Baiklah, selanjutnya Pak, penting nggak Pak untuk kita itu meyakinkan kepada anak-anak muda zaman sekarang ini untuk memulai untuk di dunia bisnis Pak? Sangat penting.
Dan itu sangat perlu ya. Karena yang namanya anak muda ini adalah orang-orang yang benar-benar memiliki potensi. Kita bisa lihat beberapa potensi yang ada di anak muda. Yang pertama dari segi usia. Usianya masih muda, kan gitu ya. Yang kedua, potensi kedua, mereka ini memiliki waktu yang jauh lebih banyak dan lebih luas ya. Yang ketiga, zaman sekarang ini anak-anak muda siapa sih yang nggak tahu gadget? Ya, Iya benar banget. dengan dunia internet dan gadget zaman sekarang ini sudah pasti sangat mendukung anak-anak muda tersebut. Jadi anak muda adalah potensi dan memang harus bisa memiliki sebuah bisnis seperti itu. Nah, saya ambil contoh nih, Cristiano Ronaldo. Kenal Bu Tika ya dengan Cristiano Ronaldo ya? Saya Kenal ya. Nah, si Ronaldo ini kan pemain sepak bola nih. Nah, jadi untuk bisa menjadi seorang Ronaldo yang sekarang, dia pastinya sudah melalui proses yang panjang. Dia berlatih dari mulai mungkin usia 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun. Sampai dia usia sekarang, dia butuh waktu berapa lama untuk berlatih. Ya. Begitu juga dengan anak-anak muda. Kalau misalnya kita bilang dari usia 15 atau 17 tahun sudah melakukan sesuatu hal yang dia yakini dan dia tekuni secara konsisten. Ya. Coba bayangkan 5 atau 10 tahun ke depan akan jadi apa anak itu? Yang pastinya akan expert di bidang yang dia geluti dan dia lakukan secara konsisten. Jadi sangat penting dan sangat bagus banget kalau masih muda sudah punya pikiran untuk berbisnis. Nah, itu jawaban dari motivator kita hari ini ya. Bahwasanya itu anak muda itu usia dini itu sangat penting loh untuk memulai bisnis. Nah, jadi Pak, bisnis apa ya yang harus dimulai anak-anak muda di usia dini itu Pak? Iya, yang namanya anak muda itu bisnis apa yang sesuai kan gitu Iya. ya. Nah, kita akan lihat dulu latar belakang anak-anak muda zaman sekarang ya. Apa sebenarnya yang mereka hadapi kalau mereka ingin melakukan bisnis? Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh anak-anak muda. Yang pertama itu pasti adalah modal. Ya, anak muda itu berarti mungkin ya, kita memang tidak bisa menyamaratakan. Pasti ada juga yang punya modal, tapi ada yang tidak. Tetapi sebagian besar orang akan bertanya, gimana dengan modalnya? Itu satu. Seandainya pun yang kedua ini, setelah dia punya modal, apa yang harus saya kerjakan? Ya, Kan benar gitu ya. banget, benar. Apa yang pengen saya kerjakan? Apa yang pengen saya jual? Baru yang ketiga, seandainya saya nanti sudah menjual atau sudah berbisnis, gimana kalau saya menghadapi kendala mau nanya sama siapa? Gitu ya, benar ya? Iya benar banget. benar banget. Jadi untuk di zaman sekarang ini di era internet ya, di industri 4.0 ini juga banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda di zaman sekarang dengan menggunakan fasilitas internet dan lain-lain. Itu sudah menjadi sebuah modal yang sangat besar. Jadi modal yang pertama itu sebenarnya bukan di finansial, bukan di keuangan, tetapi modalnya itu adalah di kemauan dan berani untuk memulai dan mengambil keputusan. Itu yang pertama modalnya. Baru yang kedua ya. Yang kedua, bisnis apa sih yang bisa dilakukan? Banyak di zaman sekarang ini kan kita tinggal googling di internet. Ada caranya dropshipper ya. Atau bisa bergabung dengan komunitas Yes juga. Komunitas Yes itu selain menyediakan komunitasnya juga menyediakan produk-produknya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu nggak perlu mikir-mikir lagi saya mau jualan apa. Dengan bergabung di komunitas Yes, kemudian bekerja sama dengan KK Indonesia, disediain produk, ya tinggal masarin aja gitu. Baru yang ketiga itu bagaimana nanti apabila anak-anak muda ini menghadapi kendala seperti itu ya. Nah, balik lagi di komunitasnya seperti yang saya baca dan saya pelajari ya, di komunitasnya sini kan diberikan mentor. Ingat, mentor itu seperti GPS ya, yang menunjukkan jalan, memberikan map ya, menunjukkan arah mana yang harus ditempuh, harus dituju, dan mentor ini juga yang akan membimbing dan juga memberikan motivasi-motivasi yang akan menunjukkan, yang memberikan semangat bagi anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu nggak perlu bingung lah kalau zaman sekarang. Kalau misalnya mau cari di internet bisnis apa yang sesuai, boleh silakan di googling ya. Tetapi kalau memang masih tetap bingung, silakan saja hubungi Bu Tika ya untuk bisa bergabung di komunitasnya. Sedemikian Bu Tika ya. Iya. Oke Pak, jadi di komunitasnya sini itu disediakan mentor ya Pak ya? Sudah pasti. Karena kita menyadari bahwa yang namanya dari zaman sekarang itu yang sangat sulit dicari itu adalah mentor ya.
Dan apabila kita harus belajar pun mentor itu ada professional fee, ya harus bayar kan gitu. Tapi itulah spesialnya di komunitas Yes, bahwa mentor-mentor yang disediakan di komunitas Yes semuanya itu secara free, secara gratis. Wow, berarti luar biasa banget ya Pak di Ya. komunitas Yes ini ya Pak. Ya, benar. Dan berarti solusi untuk anak muda di zaman sekarang ini itu adalah nggak usah pening-pening ya Pak ya, tinggal bergabung di komunitas Yes Indonesia Benar ini sekali, ya Pak ya. Mustika. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah tadi jawaban-jawaban dari motivator kita saat ini ya. Oke, untuk mengetahui cerita kami selanjutnya, tunggu kami di video selanjutnya. Baik Oke, Pak, ya. sekian acara kita malam ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Dan banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.